ba'sa bitaqaddumi alaihi fil af'ali. Tidak jadi masalah mendahului di dalam beberapa perbuatan atau rukun fi'li. Ini sebagaimana ini ya, karena ini beda dengan imam hakiki ya, karena ini adalah imam hakiki yang majazi. Wala yadurruhum butlanu sholatihi ba'da ihramihim alal aujah. Nah, akan tetapi ya, kalau setelah takbiratul ihram makmum yang tadi berada di depan pintu ini batal, ini sebenarnya tidak jadi masalah. Nggih. Asal tadi ya, kita tahu kalau orang yang berada di depan pintu sholatnya memang sah. Misalnya kayak gini, Pak Idat sudah jelas-jelas suci. Kalau ternyata setelah takbiratul ihram Pak Idat kok kentut, maka makmum ini nggak jadi masalah. Tetap saja lanjut. Hanya saja nanti butuh penyambung lagi. Nggih? Pengganti yang ada di situ. Makanya harus ada yang menempati posisinya apa? Tidak. Nah, tetapi kalau misalkan sebelum takbiratul ihram Pak Idat kentut kabur, nggak ada yang ganti di sini. Lah miki wis ana siji kok sing dadi perantara, lah ben yang takbiratul ihram baik. Ya itu nggak boleh. Nah, ini maksudnya demikian. Ya. Maka sebagaimana tadi nanti ya, makanya di sini ini wala yadurru butlanu sholatihi ba'da ihramihim. Kalau sebelum takbiratul ihram maka tidak boleh. Nggih. Karadirihi albaba asna'aha. Sebagaimana tertutupnya pintu oleh angin di saat prosesi sholat jamaah. Yang saya katakan tadi misalkan, imam di dalam, makmum di luar, maka kan pintu harus terbuka. Kalau ternyata di tengah-tengah prosesi sholat pintunya ketutup, maka ini nggak jadi masalah. Cuma ini kan kembali saya katakan, yang utama di dalam madhab ini dilihat dulu. Pintu itu tertutup karena angin. Kemudian ketika membuka pintu itu, membukanya itu diganjel atau tidak. Kalau ternyata membukanya hanya sekedar buka dan tidak diganjel, sehingga dia dengan sendirinya nanti akan tertutup, ini kan berarti ada keteledoran daripada makmum. Maka ini sholatnya tidak sah. Tapi beda dengan tadi misalkan sudah diganjel tapi tiba-tiba ada anak kecil untuk lari nutup pintu. Kalau semacam ini maka nggak jadi masalah. Sholat makmum yang di sini tetap sah. Kenapa alasannya? Misalkan, maka di sini dijelaskan li'annahu yuhtafaru fid dawami ma la yuhtafaru fil ibtidai. Karena dimaafkan, artinya dimaafkan oleh agama sesuatu yang muncul di tengah proses ibadah, bukan sesuatu yang muncul di awal ibadah. Ini kaidah fikih ya. Yuhtafaru fid dawami ma la yuhtafaru fil ibtidai. Ya kasusnya sama, termasuk terbukanya aurat dan lain sebagainya, tinggal dikiaskan masing-masingnya. Far'un. Law waqafa ahaduhuma fi uluwin wal akharu fi suplin. Ustirata adamul hailulati la muhadatu qadamil a'la ra'si atau qadamal a'la Roksal asfali, muhadatu qadamil a'la roksal asfali. Nah, sekarang cabang pembahasan. Kalau salah satu di antara imam dan makmum ini berada di dua tempat, tetapi tingkat yang bertingkat. Imamnya di lantai 1, makmumnya di lantai 2. Atau sebaliknya, misalnya imamnya di lantai 2, makmumnya di lantai 1, tapi kan jarang, rata-rata imam di lantai 1. Maka apa syaratnya? Syaratnya adalah adamul hailulati. Tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Ya ini yang kemudian di dalam konsep pembuatan masjid, lantai 2 ini kan tidak dicor penuh. Pasti akan selalu ada lubang. Karena kalau misalkan imamnya di lantai 1, makmumnya di lantai 2, maka tidak boleh ada penghalang. Ya kecuali madhabnya Malik itu yang tadi saya katakan. Kalau madhabnya Imam Malik tidak disyaratkan, tidak ada penghalang. Selagi makmum tahu pergerakannya imam, maka nggak jadi masalah. Makanya kalau mau mengikuti madhab Malik, cor penuh, kasih TV di atas. Nah itu madhab Imam Malik, ini nggak jadi masalah. Nah, la muhadatu qadamil a'la roksal asfali. Bukan lurusnya telapak kaki yang di atas kepada kepala imam. Tidak, itu tidak disyaratkan. Ya, jadi imamnya berdiri sini, makmumnya di lantai 2 dipas-pasin. Nah ini
Ya kalau lebih depan ini sudah pasti tidak boleh, nggih. Ya yang penting di sini, ini pas, ini enggak boleh. Nah, ini tidak disyaratkan. Yang penting di antara keduanya itu tidak ada penghalang. Wa in kana fi ghairi masjidin ala ma dalla alaihi kalamur raudati wa asliha wal majmu'i khilafan li jam'in mutaakhirin. Meskipun kedua-duanya berada di luar masjid. Ya, ini gambarannya kan banyak lah yang di luar masjid itu kan. Tidak mesti harus masjid. Ya. Tetapi kalau ini gambarannya pasti dalam bangunan. Kalau di luar bangunan ini sulit ya. Kecuali kalau satunya di ujung gunung, satunya di lembah, ini juga bisa. Yang penting tidak ada penghalang antara keduanya. Wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhari bila hajatin walau fil masjid. Dimakruhkan ya meninggikan posisi salah satu di antara jamaah meskipun berada di dalam masjid. Maksudnya kayak gini, bagusnya ini antara berjamaah ini di tempat yang rata. Tidak boleh misalkan karena ini jamaahnya presiden dikasih meja biar agak tinggi sama yang lain. Ini tidak boleh. Ya. Ini juga termasuk ketika panjenengan semuanya membuat acara di dalam masjid. Ya maka tidak perlu ada kursi di dalam masjid. Nanti ada yang duduk, yang lain itu ngelemprak, enggak. Karena di dalam ibadah ini semua manusia itu sama. Ya, ini kenapa di dalam fikih ini kemudian ini dilarang? Karena di dalam ibadah ini semuanya sama ya. Jangankan kita, orang Kanjeng Nabi saja posisi imamnya tidak lebih tinggi daripada jamaah yang lainnya. Semuanya sama. Begitu pula ketika Nabi makmum kepada Abu Bakar di saat sakit. Kan Nabi tidak minta ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Maka inilah yang kemudian jadi dasar ketika berjamaah atau setiap acara-acara yang berada di dalam masjid, kalau bisa ya sudah dibuat saja sejajar. Ini binisbati lil makmumin, ya. Kalau binisbati untuk yang penceramah atau lain sebagainya, nek digawe sejajar kan ora katon. Ini beda lagi. Wa minha, dan di antara syaratnya adalah muwafaqatun fi sunanin tabkhushu mukhalafatun fiha. Antara makmum dan di antara syaratnya adalah seorang makmum harus mengikuti pergerakannya imam, termasuk di dalam sunnah-sunnah yang dilakukan oleh imam, tabkhushu mukhalafatuha, yang mana berbedanya ini dianggap berbahaya. Maksud daripada mufahasya ini kalau dalam bahasa kita ini maksudnya kayak gini ya. Mufahasya ini kita melakukan aktivitas yang tidak dilakukan oleh imam. Ini namanya sunnah yang fahisyah. Misalkan imamnya tasyahud awal, kita tidak tasyahud awal, maka ini namanya fahisyah. Artinya kita ini berbeda yang terlalu ekstrim lah. Bukan berbeda yang tidak ekstrim. Kalau berbeda di dalam sunnah tetapi yang tidak ekstrim, ini misalkan kayak gini. Imamnya tidak tasyahud awal tapi imam duduk istirahat. Kita tasyahud awal. Setelah imam duduk istirahat kita ikut duduk, kemudian kita tasyahud, ternyata imam tidak. Maka ini tidak dianggap fahisyah, tidak dianggap ekstrim. Kenapa? Karena imam duduk, kita kan hanya memanjangkan duduk. Maka ini enggak jadi masalah. Begitu pula kunut. Kunut yang muktamad di dalam madhab ini tidak termasuk sunnah yang fahisyah. Imamnya tidak kunut, panjenengan kunut, sebenarnya nggak jadi masalah. Asal ketika panjenengan selesai kunut, panjenengan harus menemui imam pada saat sujud yang pertama. Ya kalau panjenengan bablas sampai kepada duduk di antara dua sujud, makruh. Kalau panjenengan kunut sampai ketinggalan imam sampai sujud yang kedua, batal sholatnya. Ini sebenarnya pendapat yang detailnya semacam ini. Makanya kemudian saya sampaikan, pokoknya ini imamnya ora kunut, aman, panjenengan gak usah kunut. Hanya saya nanti imamnya salam, panjenengan sujud sahwi. Ini kan paling ini. Meskipun tadi pilihannya kedua. Karena kunut ini bukan sunnah yang fahisyah. Imamnya nggak kunut, panjenengan kunut dulu nggak apa-apa. Dengan catatan, ini bagusnya panjenengan selesai ketika imam sedang sujud yang pertama. Tapi kan ini tidak mungkin kan? Enggak.
Atau panjenengan selesai ketika imam sedang duduk di antara dua sujud. Makruh kalau menjumpai imam sedang duduk di antara dua sujud, dan ini tidak mungkin. Atau panjenengan menjumpai imam sudah dalam sujud yang kedua, batal sholat panjenengan. Ya kecuali kalau imamnya sujudnya suwemen, sami Allahu liman hamidah. Imamnya ini imam ternyata imam yang pengertian. Nyong ora kunut tapi makmumnya nyong akeh sing kunut. Nah, imamnya baca doa Rabbana lakal hamdu. Itu dilamakan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ama. Dibikin pelan tapi orang mandek. Setelah itu Allah, gerakannya nondok, nih sebenarnya makmumnya yang buri itu tuh. Nah, kemudian ketika sujud pertama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berhenti dulu napas. Subhan. Nah, ini saking bijaksananya imamnya misalkan. Ya, ketika makmumnya sudah Nabi Ummi wa ala alihi washabihi wasallam, debruk imam baru kebut lagi. Nah, ini misalkan macam ini. Nah, kemudian fatabtulu sholatu man waqa'at bainahu wa bainal imami mukhalafatun bisunnati. Sehingga kalau makmum kok tidak mengikuti pergerakannya imam meskipun di dalam hal-hal yang sunnah tadi, maka sholatnya batal. Kasajdati tilawatin fa'alahal imamu wa tarakahal ma'mumu amidan aliman bitahrim. Sebagaimana sujud tilawah, imamnya sujud tilawah, makmumnya bengong gak ikut sujud tilawah, maka sholatnya makmum batal. Sedangkan makmum tahu betul, sengaja tahu kalau tidak mengikuti imam itu hukumnya membatalkan sholat. Maka itu wa tasyahhudin awwalin fa'alahul imamu wa tarakahal ma'mu wa tarakahul ma'mu. Begitu pula tasyahud awal, imamnya tasyahud awal, makmumnya tidak tasyahud awal. Ya. Makanya kalau misalkan makmum lupa harusnya tasyahud awal tapi celonong ke atas, maka bagi seorang makmum, karena tugasnya makmum itu adalah mengikuti pergerakannya imam, dia wajib kembali. Berbeda dengan imam kalau kaitannya dengan sunnah. Kalau imam lupa tasyahud awal, sudah berdiri. Kalau sudah berdiri kan berarti ini sudah masuk rukun kan, ya. Maka ketika makmum mengingatkan subhanallah, lalu imam gak usah turun. Karena ini sunnah, bukan rukun. Imam tetap lanjut, makmumnya paham. Imam morali balik kayak paling kok ya diganti sujud sahwi. Jadi mengingatnya makmum itu, orang makmum nunggu subhanallah, imam nunggu orang mudun-mudun subhanallah, subhanallah, mubarakah semuanya misalkan. Enggak. Jadi imamnya itu karena ini yang saya tinggalkan sunnah, sedangkan saya sudah talabus biruknin. Kecuali kalau imamnya baru kayak gini, belum berdiri loh. Subhanallah, jagong lagi ini. Ya, malah kalau imamnya pintar kan kepenak ya. Apa mana makmumnya pintar ya. Imamnya pintar, makmumnya pintar. Makmum sadar, oh iya ini sunnah jadi enggak ini. Berbeda kalau yang rukun. Kalau yang rukun harus kembali. Wa intalab basa biruknin ahor. Meskipun sudah melakukan aktivitas dengan rukun yang lain. Panjenengan enggak baca Fatihah, ketika ruku kok inget nyuruh baca Fatihah, ya wajib berdiri lagi menyelesaikan Fatihah lagi. Karena rukun. Tetapi kalau panjenengan sudah baca Fatihah, kok saya belum kabiro, baca kabiro batal. Ini kenapa? Karena meninggalkan rukun untuk mengejar sunnah. Sedangkan kesunahan tersebut sudah tidak disunahkan lagi lantaran panjenengan sudah asyuru, sudah memasuki prosesi pelaksanaan rukun salat itu tadi. Yang dulu kayaknya sudah disampaikan ya pertama ini. Nah ini. Fikih kok jadi sulit ya? Pilihan. Kemudian tarakahul imamu wa fa'alahul ma'mumu amidan aliman. Atau imam tidak melaksanakan tasyahud, kok makmum tasyahud, maka batal. Wa illahi waqu ala qurbin. Meskipun ternyata makmum bisa menjumpai imam dalam waktu dekat, haitsu lam yajlisil imamu lil istirahati. Hal ini membatalkan kalau imam ternyata tidak duduk istirahat. Kalau imam duduk istirahat pada rakaat yang kedua, kemudian imam ternyata tidak tasyahud, kok panjenengan tasyahud awal, ini enggak jadi masalah.
Kenapa? Karena imam sudah duduk. Kita duduk kan hanya melanjutkan duduk istirahatnya imam. Ini dalam bahasa fikih ini yang tidak dianggap dengan mufahisha. Makanya mufahisha itu atau mufahasya ini di dalam fikih artinya bahasanya tadi berbeda yang ekstrim di dalam urusan sholat jamaah ini ketika kita melakukan aktivitas yang sama sekali tidak dilakukan oleh imam. Tasyahud awal sama duduk istirahat kan beda tipis, hanya di dalam bacaannya, betul? Kemudian temponya istirahat itu cepat, tasyahud agak lama. Maka ini tidak dianggap ekstrim. Kenapa? Karena secara umum imam sebenarnya sudah duduk, kita hanya memperpanjang duduk saja. Sedangkan bacaan yang dibacakan sunnah. Duduk istirahat kan orang moco, tasyahud awal janjane orang moco ya ora apa-apa, meskipun meninggalkan sunnah. Ini kan. Amma idza lam tabkhush al mukhalafatu fiha fala yadurrul idyanu bis sunnati kaqunutin adraka ma'al ithyani bihi al imam bi sajdatihil al ula. Ini kalau tidak mubahasa seperti kunut nggak jadi masalah karena kunut ini kan sebenarnya hanya kelanjutan daripada i'tidal. Iya kan? Bukan amaliyah baru di luar daripada. Makanya orang mengatakan kunut ini kelanjutan daripada i'tidal. Tetapi dengan catatan kalau melaksanakan kunut maka bisa menjumpai imam pada sujud yang pertama. Nah, kalau menjumpai imam pada sujud yang kedua nanti sholatnya malah batal. Maka solusinya kalau imamnya tidak kunut ya panjenengan nggak usah kunut. Hanya saja agar panjenengan bisa mendapatkan kesunahan maka panjenengan sujud sahwi. Wa faraqat tasyahhud al-awwala bi annahu fihi ahdatsa qu'udan lam yaf'alhu al-imam. Kunut ini berbeda dengan tasyahud awal karena tasyahud awal ini ternyata membuat duduk yang tidak dilakukan oleh imam. Kecuali kalau imamnya duduk istirahat, maka tidak batal. Kalau imamnya tidak duduk istirahat kemudian meninggalkan tasyahud awal, makmum kok tasyahud awal, maka sholatnya batal. Ya masalahnya kayak banget ke panjenengan budeng bola. Tapi enggak apa-apa saya baca aja. Wa hada innama tawwala maka nabihil imam fala busya. Nah, wa kadzalika la yadurrul idyanu bit tasyahhudil awwali in jalasa imamuhu al istirahat. Nah, begitu pula makmum tasyahud awal ini tidak batal kalau imamnya tadi duduk istirahat, tetapi tidak tasyahud awal. Karena ini kan melanjutkan saja katanya. Ini logika fikih memang kayak gini. Li'anna ad-dara innama huwa ihdatsu julusin lam yaqhul imamu wa illa lam yajuz. Titik. Wa abtala sholatal alimil amidi ma lam yanwi mufaraqatahu. Ingat, ketika kita berbeda dengan imam, ini sholat kita batal kalau makmum tidak niat mufaraqah. Kalau misalkan panjenengan saking getinge iki imam ngeyel. Lagi tau imam ngeyel jamaahnya seneng kunut, imamnya ngeyel ora gelem kunut. Ketika i'tidal daripada panjenengan tadi ngikuti imam sampai akhir, kemudian panjenengan kunut. Ini misalnya panjenengan gentingne ora kunut bae, tapi kayak langsung kan. Ora apa jamaah sing awal, nalikane imam ora kunut panjenengan niat mufaraqah. Itu juga solusi sebenarnya ya. Tapi tidak baik sih. Yang baik yang pertama tadi, ngikutin imam saja nanti sujud sahwi. Tapi kalau panjenengan atine ora legowan, kan ada kan makmum yang hatinya tidak legowan misalkan. Wah, kayak ini bayar rasanya kok beda ya. Mufaraqah gampang pilihannya kedua. Ya, sujud sahwi atau mufaraqah. Ini boleh lah. Maka di sini kalau mufaraqah tidak batal. Mufaraqah ini panjenengan cukup rendek di dalam hati, saya ingin mufaraqah dari imam. Setelah itu panjenengan berarti posisinya bukan makmum lagi, tetapi posisinya adalah sebagai orang yang sholat sendirian atau dalam bahasa fikih namanya munfarid. Tinggal melanjutkan sendiri sampai tuntas. Wa huwa firaqun bi udrin fayakunu aula. Maka ini dikatakan mufaraqah karena udur, bahkan ini lebih utama. Wa idza lam yabruhil ma'mumu minhu ma'a farahil imami jaza lahu talakhalluqu li itmamihi bal nudiba in alima annahu yudrikul fatihata bikamaliha qabla ruku'il imami. Nah, termasuk misalkan ini ketika makmum misalkan belum selesai membaca tasyahud. Makmum belum selesai membaca tasyahud awal, ternyata imam sudah selesai. Maka makmum boleh takhallub. Takhallub ini maksudnya ngeri ya. Ini imam kondisi
Ya, selagi takhalluf ini tidak menjadikan makmum ini nanti ketinggalan juga di dalam bacaan Fatihahnya. Ya, jadi ketika tasyahud awal, kok imamnya orang tasyahud awal, tapi imam duduk istirahat, kan gak jadi masalah. Atau tasyahud awal panjenengan bacaannya lambat, imamnya bacaannya cepet, maka ini gak jadi masalah. Ini namanya at-takhalluf yang diperbolehkan. Nah, dan ini tidak jadi masalah. Mana? Nah, tetapi bahkan disunahkan takhalluf kalau kita itu yakin kita bisa membaca Fatihah secara sempurna sebelum rukunya imam. La takhalluf li itmami suratin. Bukan kita itu ngeri itu bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia ini bahasa miskin ya, sama bahasa Jawa aja bagusnya bahasa Jawa memang memperlambat. Kita apa ya? Bahasanya sebenarnya ketinggalan gitu ya. Ngeri lah pun terserah panjenengan, yang penting panjenengan paham. Nah, begitu pula kita ini tidak mengikuti imam atau menunda. Yes, menterlambatkan diri dari imam itu sajalah. Untuk menyempurnakan surat sunnah ini tidak boleh. Misalkan imamnya ruku panjenengan kondisi yang surat sunnah di ini tidak boleh. Tapi kalau Fatihah boleh, tapi kalau surat sunnah tidak boleh. Ini beda nih. Bal yukrahu, bahkan ini makruh idza lam yalhaqil imama fir ruku, kalau tidak menjumpai imam di dalam ruku. Kalau Fatihah ini kalau makmum muafiq harus menyelesaikan. Nah, cuma saja nanti kan ada ini ya. Kita ini kan takhalluf kita dari imam, keterlambatan kita dari imam ini kan ada yang sebab udur, ada yang sebab tidak udur. Kalau yang sebab tidak udur ini diperbolehkan kita tertinggal 2 rukun. Apapun itu rukunnya. Tetapi kalau yang karena udur kita diperbolehkan ditinggal 3 rukun yang panjang. Kalau karena udur, bacaan kita lambat, imamnya cepat. Nah, kemudian bacaan kita itu penuh dengan penghayatan, bacaannya imamnya patas, cepat terbatas misalkan. Nah, ini namanya udur. Misalkan panjenengan kan ada karakter imam yang slow, yang sedang, yang cepat. Nah, panjenengan ini kalau memang bacaannya lambat jangan dipaksakan, toh bisa ditoleransi sampai 3 rukun fi'li yang panjang. Ya, kalau kita gambarkan misalkan kalau panjenengan sedang baca Fatihah bacaannya lambat, maka panjenengan boleh tertinggal dari rukun fi'li yang panjang. Rukun fi'li yang panjang itu ruku. Kalau i'tidal rukun qashir. Nah, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud. Ya, intinya maksudnya jangan sampai kita ketinggalan ini, kita ruku kok imam sudah mau rakaat yang kedua. Lah ini namanya sudah ketinggalan 3 rukun lah, bahasanya semacam ini. Tetapi kalau kita ketinggalannya itu bukan karena udzur. Jadi yang tadi yang rukun 3 rukun ini kalau udzur dan ini rukun panjang. Tetapi kalau yang tidak udzur ini hanya boleh tertinggal 2 rukun, baik rukun panjang atau rukun pendek. Oleh karenanya kalau kita ketinggalan Fatihah karena memang tidak ada udzur, tidak boleh kita itu ruku imam sudah i'tidal. Karena ini sudah ketinggalan 2 rukun. Ini tidak bolehnya di situ. Ini kalau memang kita ketinggalannya bukan karena udzur. Lah sekarang bukan karena udur itu contohnya seperti apa? Panjenengan misalkan takbiratul ihram, panjenengan sholat jamaah, imamnya sudah baca Fatihah, panjenengan masih gubes bae karo sampingnya. Ngobrol. Lah ini kan panjenengan sudah masuk ngobrol karo sampingnya, tiba-tiba kok imamnya wis kul huwallah. Iki nek kul biasa nek sabihis kok ki kul. Panjenengan takbiratul Allahu Akbar, baca Fatihah ketinggalan. Nah ini kan berarti bukan karena udur syar'i, udurnya udur syar'i nggih. Ya kalau dianggap udur ini udur kayaknya ngobrol lah, itu udur tapi bukan syar'i. Yang dimaksud di sini udur syar'i. Nah, kalau ketinggalan semacam itu, panjenengan baru baca Fatihah, imamnya sudah sujud. Ya sudah, Fatihah panjenengan di skip langsung ikut sujud. Bedanya nanti ketika imam masuk rakaat yang kedua, panjenengan baru rakaat pertama. Hanya nanti kalau imamnya salam nambahin 1. Kalau tidak mengikuti tadi batal sholat panjenengan.
Misalkan ini kalau ketinggalannya bukan karena udzur syar'i. Kalau yang udzur syar'i yang tadi misalkan bacaan makmumnya lambatnya luar biasa, panjenengan terlalu menghayati misalkan. Nah, kemudian kok ternyata imamnya itu sudah mendahului panjenengan. Ya, imamnya ruku, panjenengan santai masih menikmati ghairil maghdubi. Imamnya i'tidal, panjenengan berwalad dhalin. Imamnya sujud, panjenengan baru ruku. Ini nggak jadi masalah. Nggih, imamnya duduk di antara dua sujud, panjenengan i'tidal. Imamnya sujud yang kedua, panjenengan baru sujud yang pertama. Imamnya berdiri, panjenengan duduk di antara dua sujud. Dia menikmati orang yang bacaannya lambat. Kemudian sujud yang kedua berdiri lagi. Ini nggak jadi masalah. Dan panjenengan juga terhitung 1 rakaat secara berjamaah. Ini kalau ketinggalannya karena udzur syar'i. Nah, jadi saya ulangi, kalau ketinggalannya bukan karena udzur syar'i, hanya ditoleransi 2 rukun. Entah itu rukun pendek atau rukun panjang. Kalau ketinggalannya karena udzur syar'i, ditoleransi 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu gambarnya selain i'tidal itu, nggih. Nah, betul. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sisanya monggo barangkali ada pertanyaan.